Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Madrasah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata pelajaran ilmu tafsir, yaitu Nasakh Mansukh dalam Al-Quran. Bersama saya, Muhammad Kahfi Albana. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian nasakh dan nasikh. Yang kedua, pengertian mansukh. Yang ketiga, dasar hukum nasakh. Yang keempat, syarat-syarat nasakh. Yang kelima, macam dan bentuk nasakh. Keenam, cara mengetahui nasakh. Dan yang terakhir, hikmah nasakh. Apa sih nasakh? Nasakh adalah secara bahasa berarti menghapus atau al-izalah. Bisa juga diartikan menukar at-tabdil atau mengubah at-tahwil, dan juga bisa diartikan memindahkan an-naql. Sedangkan secara terminologi atau istilah, nasakh adalah raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin, yaitu mengangkat atau menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i pula. Maka dalil hukum syar'a yang menghapus atau mengubah dalil syara' yang terdahulu dan menggantikannya dengan hukum baru yang datang setelahnya disebut nasikh. Ya, jadi hukum syara' yang menghapus atau mengubah dalil syara' yang terdahulu dan menggantikan dengan hukum baru disebut nasikh. Yang menggantikan hukum syara' pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hukum syara' hanya dari Allah dan juga tidak diubah atau diganti oleh selain. Hanya saja perantaranya melalui utusannya, bisa melalui nabi atau rasul. Kemudian, apa itu mansukh? Mansukh secara bahasa artinya sesuatu yang dihapus atau dihilangkan, atau dipindah, atau disalin, atau dinukil. Jadi kebalikan dari nasakh. Secara istilah, hukum syara' yang dibatalkan atau diganti dengan hukum syara' yang baru yang datang kemudian. Jadi kalau nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang menghendaki perubahan dan pergantian hukum. Kemudian, kenapa sih ada nasakh? Apa sih dasar hukumnya? Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kemudian juga dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 39 yang bunyinya Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya Ummul Kitab Lauhul Mahfuz. Yaitu adalah dasar hukum nasakh. Kemudian, apa sih syarat-syarat nasakh? Nah, syarat-syarat nasakh yang pertama adalah hukum mansukh atau hukum yang dihapus itu adalah hukum syariat, bukan hukum yang berlaku abadi seperti hukum akidah. Jadi, hukum syariat itu bisa berubah tergantung kondisi, dan nanti akan dijelaskan contoh-contohnya. Tidak seperti hukum yang bersifat akidah, karena itu bersifat abadi. Kemudian yang kedua, dalil yang menasakh atau yang menghapus atau nasikh ya adalah dalil syar'i, bukan dalil akli. Maksudnya dalil syar'i apa? Ya dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis, bukan dalil berasal dari akal atau akal. Ya, jadi yang menghapus atau nasikh itu adalah dalil syar'i yang berasal dari Al-Quran atau hadis. Kemudian yang ketiga, nasikh harus terpisah dari mansukh
dan datangnya kemudian dari mansukhnya. Artinya apa? Hukum yang akan menghapus dengan hukum yang akan dihapus itu pasti ada jedanya, ada rentang waktunya, tidak langsung datang bersamaan. Misalnya hukum A akan dihapus oleh hukum B, maka hukum A dengan hukum B ini ada rentang waktunya, tidak bersamaan, turun secara bersamaan. Makanya hukum yang terdahulu itu bisa digandingkan dengan hukum yang baru. Kemudian yang keempat, antara nasikh dan mansukh terdapat pertentangan yang tidak dapat dikompromikan. Nah, antara hukum yang menghapus dan yang dihapus itu ada pertentangan. Salah satunya, misalkan yang sering kita dengar adalah hukum minum khamar. Dulu, khamar itu masih diperbolehkan karena ada suatu peristiwa dan sebagainya, maka hukum khamar itu bisa diharamkan karena ada pertentangan di dalam. Kemudian yang kelima, nasikh harus lebih kuat atau sama kuatnya dengan mansukh. Misalnya Al-Quran dengan Al-Quran yang sama-sama qat'i, ya, yang sama-sama kekal, yang sama-sama tetap hukumnya. Jadi harus bisa lebih kuat atau sama-sama setara, ya, setara. Itu syarat-syarat nasakh. Kemudian macam-macam nasakh. Ada 4 macam-macam nasakh. Yang disepakati ulama itu ada 3. Sedangkan yang keempat ini ada perselisihan di antara kalangan ulama. Yang pertama yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, tadi syarat-syarat nasakh itu harus setara, ya, harus setara. Antara Al-Quran dan Al-Quran itu setara. Salah satu contohnya yaitu surat Al-Mujadilah ayat 12. Kemudian dinasakh atau dihapus dengan surat Al-Mujadilah ayat 13. Nah, surat Al-Mujadilah ayat 12 ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberi sedekah kepada fakir miskin manakala hendak menemui Rasulullah SAW. Jadi dalam surat Al-Mujadilah diperintahkan orang-orang yang beriman agar memberi sedekah kepada fakir miskin jika ingin hendak menemui Rasulullah saja. Nah, hukum perintah ini dinasakh, dihapus dengan surat Al-Mujadilah ayat 13. Jadi tidak hanya ketika menemui Rasul saja kita bersedekah kepada orang fakir miskin, tetapi selain itu pun kita dianjurkan untuk memberikan sedekah kepada mereka. Kemudian yang kedua yaitu nasakh sunnah dengan Al-Quran. Nah, jadi sunnah itu dihapus dengan Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu seperti hadis tentang salat yang semula menghadap Baitul Maqdis atau Yerusalem di Palestina diganti dengan menghadap ke kiblat Masjidil Haram yang sekarang, setelah turun surah Al-Baqarah ayat 144. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falnuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi sebelum menghadap ke Masjidil Haram, umat Islam kiblatnya adalah Baitul Maqdis, yaitu di Yerusalem, Palestina. Kemudian macam nasakh yang ketiga yaitu nasakh sunnah dengan sunnah, yaitu salah satu contohnya tentang larangan ziarah kubur yang dinasakh menjadi boleh. Awalnya tidak boleh, kemudian dihapus menjadi boleh. Dahulu aku melarang kalian berziarah, maka sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Muslim.
kuntu nahaitukum an ziyaratil haram. Maaf, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi sebelumnya itu dilarang untuk ziarah kubur, kemudian sekarang diperbolehkan. Tetapi tetap dengan adab etika ketika kita berziarah. Jadi kita niatkan ketika berziarah untuk mendoakan saja, tidak untuk yang macam-macam, tidak untuk mencari wangsit atau sebagainya. Itu diharamkan yang hal seperti itu. Kemudian yang keempat, ini nasah Al-Quran dengan sunnah. Nah, ini tidak setara ya. Jadi Al-Quran yang derajat lebih tinggi dinasah dengan sunnah yang menjadi hukum ajaran kedua dalam Islam. Nah, di sini ada perbedaan di kalangan ulama. Sebagian ulama ada mengatakan tidak boleh dinasah sunnah. Al-Quran itu tidak boleh dinasah dengan sunnah. Tetapi yang lain membolehkan. Nah, ulama yang membolehkan Al-Quran dinasah dengan sunnah, yaitu contohnya surah Al-Baqarah ayat 180 tentang kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat. Dinasah dengan hadis, sesungguhnya Allah telah memberikan seseorang sesuai dengan haknya dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya, seperti itu. Nah, ini macam nasah yang keempat ini ada perbedaan di antara ulama. Kemudian adalah bentuk-bentuk nasah. Nah, bentuk-bentuk nasah. Yang pertama dari segi bacaan dan hukum, ya, dari bacaan dan hukum. Dari segi bacaan dan hukum ada 3 bentuk. Yang pertama penghapusan terhadap hukum dan bacaan. Jadi hukumnya dihapus dan juga bacaannya dihapus. Jadi hukum dan bacaannya sudah tidak ada. Contohnya ayat-ayat terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi. Misalnya sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, artinya dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Quran adalah 10 kali susuan yang diketahui. Kemudian dinasah dengan 5 susuan yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Jadi ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa 10 kali susuan itu yang diketahui dalam hal saudara persusuan ya. Kemudian yang kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacanya ada. Jadi hukumnya tidak berlaku, tapi bacaannya masih ada. Nah, ini contohnya tadi tentang surat Al-Mujadilah ayat 12 dinasah dengan ayat 13 tentang ketika kita ingin mengunjungi Rasulullah untuk bersedekah kepada fakir miskin. Nah, ini hukumnya sudah dihapus, tapi bacaannya masih ada. Kemudian penghapusan terhadap bacaan saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Bacaannya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih. Yaitu tentang hukum rajam. Mula-mula ayat rajam ini termasuk ayat Al-Quran. Ayat ini dinyatakan mansuh bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku. Ya, jadi bacaannya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku sampai sekarang. Hukumnya khususnya dalam hukum Islam. Jika seorang pria tua dan wanita tua ya atau zina muhsan ya berzina, maka rajamlah keduanya. Ya, maka rajamlah keduanya. Seperti ceritanya, maka rajamlah keduanya. Itu bentuk nasah dari segi bacaan dan hukum. Kemudian ya bentuk hukum nasah dari segi hukum syara yang terdapat dalam dalil syara. Yang pertama yaitu hukum nasih lebih ringan dari mansuh. Artinya hukum yang akan menghapus ini lebih ringan dibandingkan hukum yang dihapus. Ini sebagai keringanan bagi hambanya. Sebagai contoh, diceritakan dari Ibnu Jarir At-Tabari bahwa awal mula Islam datang kebanyakan orang berpuasa di bulan Ramadan sampai masuk waktu Isya. Nah, setelah itu diharamkan untuk makan, minum, bersetubuh hingga malam berikutnya. Artinya dengan istrinya ya, tidak berberkat. Nah, para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ringankan hukum ini. Kemudian maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 187. Ya, nah isinya bahwa setelah
berbuka atau pada malam hari ini diperbolehkan makan, diperbolehkan minum, juga diperbolehkan untuk berhubungan dengan istrinya. Nah, itu jadi lebih ringan kan, lebih ringan dibandingkan hukum sebelumnya. Kemudian yang kedua, hukum nasih sama beratnya dengan mansuh, artinya setara sebagai cobaan bagi hambanya. Ini sudah dijelaskan tadi, contohnya yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, hukum nasih lebih berat dari mansuh untuk membawa umat ke derajat yang lebih tinggi seperti hukum qomar yang tadinya diperbolehkan kemudian dilarang karena ada sahabat yang ketika ingin sholat dia minum khamar dulu kemudian dalam keadaan tidak sadar dan lambat laun menjadi haram. Ya, ketika kamu ingin sholat maka tidak boleh meminum khamar, tidak boleh dalam keadaan mabuk. Dan yang terakhir adalah haramnya hukum khamar, minum khamar ya yang diharamkan. Kemudian yang keempat yaitu menghapus hukum tanpa diganti dengan hukum yang baru atau hukum yang lain. Contohnya tadi surat Al-Mujadilah ayat 12 dinasah dengan surat Al-Mujadilah ayat 13. Kemudian bagaimana sih kita cara mengetahui nasih dan mansuh? Yang pertama, pastinya ada keterangan yang sah. Artinya apa? Harus ada keterangan yang sah yang menjelaskan dalil mana yang datang lebih dahulu dan dalil mana yang datang kemudian atau setelahnya. Nah, keterangan ini harus bersumber dari data yang valid. Artinya bisa dari riwayat sahabat atau Al-Quran itu sendiri. Contohnya seperti riwayat sahabat yang mengatakan ayat ini diturunkan sebelum ayat ini, atau ayat ini diturunkan setelah ayat itu, atau dengan redaksi lain yang menjelaskan waktu turun ayat. Jadi harus ada keterangan. Ayat yang akan dihapus itu datangnya ada rentang waktu dengan ayat yang menghapus. Ya, harus ada rentang waktu. Dan mana yang lebih dahulu itu harus ada keterangan yang valid ya berdasarkan riwayat hadis. Kemudian yang kedua yaitu ijma' ulama atau kesepakatan ulama. Harus ada kesepakatan di antara ulama untuk menentukan mana dalil yang datang lebih dahulu dan mana dalil yang datang kemudian, sehingga para ulama bisa menentukan oh ini yang dinasah, oh ini yang dimansuh. Nah, seperti itu berdasarkan dalil syara' atau Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah pasti setiap hukum yang diturunkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Yang pertama, mengetahui proses tasyri' atau penetapan dan penerapan hukum. Ya, jadi Islam itu tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba hukumnya seperti ini. Ada prosesnya. Ya, memang ada yang langsung seperti langsung dari Allah, tapi juga ada proses penetapan hukum. Nah, jadi kita dengan mengetahui nasah mansuh kita dapat mengetahui oh ternyata hukum ini dulunya seperti ini, tapi sekarang seperti ini. Nah, itu seperti itu. Kemudian mengetahui perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Ya, jadi apalagi hukum fikih ya, hukum fikih itu bisa berubah sesuai dengan kondisi karena setiap zaman itu kondisi masyarakatnya itu berbeda. Kemudian yang ketiga, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Jadi sebagai ujian bagi kita orang yang dibebani hukum untuk mengikutinya atau tidak. Nah, itu jadi sebagai ujian. Kalau kita mengikutinya berarti kita dapat pahala. Kita mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Tapi kalau tidak, nah ini sebagai ujian ya. Dan yang terakhir, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasah itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalam terdapat tambahan pahala. Tapi kalau yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan. Pasti semuanya ada kebaikan dan kemudahan bagi umat Islam. Nah, itu hikmah adanya nasih dan mansuh. Demikian penjelasan tentang materi ilmu tafsir, yaitu nasah mansuh dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, astaghfirukum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.